Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ketiga, kali ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Nanda Setiana, Vivi Damayanti, dan M. Hasbullah. Apa-apa saja yang akan dibahas pada video ini, yaitu ada OOP konsep, kelas dan objek, atribut, metode, konstruktor, dan access modification. Baiklah, materi yang pertama adalah OOP konsep. Apa itu konsep OOP? OOP didefinisikan sebagai model pemrograman yang menggunakan konsep objek yang mengacu pada entitas dunia nyata dengan status dan perilaku. Baiklah, materi yang pertama yaitu OOP konsep. Apa itu konsep OOP? OOP didefinisikan sebagai model pemrograman yang menggunakan konsep objek yang mengacu pada entitas dunia nyata dengan status dan perilaku. Konsep OOP adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas sebagai dasar pengorganisasian kode. Terlihat pada gambar di sebelah kanan itu ada prinsip of OOP, yaitu yang pertama ada class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Prinsip konsep OOP yang pertama adalah class. Class adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Class mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas. Objek adalah entitas nyata yang diciptakan berdasarkan kelas. Encapsulation adalah membungkus data dan metode dalam sebuah objek dengan akses terbatas melalui getter dan setter. Kemudian yang keempat, ada inheritance. Kemampuan suatu kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Yang kelima, polymorphism, kemampuan untuk menggunakan satu antarmuka untuk berbagai tipe data. Dan yang terakhir adalah abstraction, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan fitur penting kepada pengguna. Materi yang kedua adalah kelas dan objek. Apa itu kelas dalam Python? Dalam Python, kelas adalah entitas yang ditentukan pengguna atau tipe data yang menentukan tipe data yang dapat ditampung, suatu objek, dan tindakan yang dapat dilakukannya. Kelas digunakan sebagai template untuk membuat objek. Lalu bagaimana sih cara membuat kelas pada Python? Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas baru di Python. Nama kelas langsung mengikuti kata kunci kelas diikuti titik 2, seperti pada codingan ini. Class name, titik 2, optional, class documentation string. Class underscore sheet. Apa itu objek dalam Python? Suatu objek disebut sebagai contoh dari suatu kelas Python. Setiap objek memiliki atribut dan metodenya sendiri yang ditunjukkan oleh kelasnya. Ketika sebuah kelas dibuat, kelas tersebut hanya menggambarkan struktur objek. Memori yang dialokasikan ketika sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Seperti pada gambar di bawah, ada vehicle, kemudian panahnya ada di bus, car, dan soft. Pada gambar itu, vehicle adalah nama kelas, dan car, bus, dan soft adalah objeknya. Kemudian bagaimana sih caranya membuat objek kelas di Python? Untuk membuat contoh suatu kelas, kita memanggil kelas tersebut menggunakan nama kelas dan memasukkan argumen apapun yang diterima. Metode underscore init. Yaitu contohnya M1 sama dengan employee Zara 2000, M2 sama dengan employee Mani 2000. Atribut. Definisi atribut, properti atau variabel yang
didefinisikan di dalam kelas disebut sebagai atribut. Atribut memberikan informasi tentang jenis data yang dimiliki kelas. Ada dua jenis atribut dalam Python, yaitu atribut intens dan atribut kelas. Atribut intens didefinisikan dalam konstruktor kelas Python dan bersifat unik untuk setiap instansi kelas. Dan atribut kelas dideklarasikan dan diinisialisasi di luar konstruktor kelas. Kemudian atribut kelas atau variabel. Ada dua poin, yaitu yang pertama, atribut kelas adalah variabel yang termasuk dalam suatu kelas dan nilainya dibagi antara semua instansi kelas tersebut. Atribut kelas tetap sama untuk setiap instansi kelas. Poin kedua, atribut kelas didefinisikan di dalam kelas tetapi di luar metode apapun. Atribut tersebut tidak dapat diinisialisasi di dalam konstruktor int. Atribut tersebut dapat diakses melalui nama kelas selain objek. Kemudian, mengakses atribut kelas. Nama objek diikuti dengan notasi titik, buka kurung titik, tutup kurung digunakan untuk mengakses atribut kelas. Contohnya yaitu kelas employee nama sama dengan petik Bafes awal petik X sama dengan petik 30 petik. Pagar instance of the class M sama dengan employee buka kurung tutup kurung. Pagar accessing class attributes. Print buka kurung name buka kurung petik name of the employee titik 2 petik koma m titik name tutup kurung. Print buka kurung petik x of the employee titik 2 petik koma m titik x tutup kurung, yaitu outputnya name of the employee titik 2 Bafes Agarwal Egg of the employee titik 2 30. Kemudian modifikasi atribut kelas. Untuk mengubah nilai atribut kelas, kita hanya perlu menetapkan nilai baru padanya menggunakan nama kelas diikuti oleh notasi titik dan nama atribut. Contohnya yaitu kelas employee titik 2 pagar kelas atribut m count sama dengan 0 def in buka kurung self, name, x buka kurung tutup kurung titik 2 self titik name sama dengan name, self titik x sama dengan x. Pagar modifying kelas atribut employee titik m count tambah sama dengan 1. Print buka kurung name titik 2 petik koma self titik name koma petik koma x titik 2 petik koma self titik x tutup kurung. Agar accessing kelas atribut, print buka kurung petik employee count titik 2 petik m employee titik m count tutup kurung. E1 sama dengan employee buka kurung petik Bavana petik koma 24 tutup kurung. Print buka kurung tutup kurung E2 sama dengan employee buka kurung petik Rajesh petik koma 26 tutup kurung. Hasil outputnya yaitu name titik 2 Bavana, x
224 employee count name 2 Rajesh, X 226 employee count 2. Kemudian metode. Apa itu metode? Metode merupakan bagian dari objek kelas dan digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Kita dapat membagi metode Python ke dalam 3 kategori berbeda, yaitu metode kelas, metode instan, dan metode statis. Metode kelas Python adalah metode yang terikat pada kelas dan bukan pada instance kelas. Metode ini dapat dipanggil pada kelas itu sendiri, bukan pada instance kelas. Membuat metode kelas pada Python. Ada 2 cara untuk membuat metode kelas di Python. Yang pertama itu menggunakan fungsi class method buka kurung tutup kurung. Yang kedua menggunakan dekorator add class method. Menggunakan fungsi method. Python memiliki fungsi bawaan class method buka kurung tutup kurung yang mengubah metode instan menjadi metode kelas yang dapat dipanggil dengan referensi ke kelas saja dan bukan objek. Contohnya yaitu seperti di gambar itu kelas employee 2 mcount sama dengan 0 def in buka kurung self, name, x tutup kurung 2 self titik name sama dengan name, self titik x sama dengan x. Employee titik mcount tambah sama dengan 1 def count buka kurung self tutup kurung 2 print buka kurung self titik mcount tutup kurung. Counter sama dengan class method buka kurung self count tutup kurung. E1 sama dengan employee buka kurung petik bavana petik 24 tutup kurung. E2 sama dengan employee buka kurung petik Rajesh petik 26 tutup kurung. E3 sama dengan employee buka kurung petik Johan petik 27 tutup kurung. E1 titik count buka kurung tutup kurung employee titik counter buka kurung tutup kurung. Hasil outputnya yaitu 3 dan 3. Kemudian menggunakan metode dekorator add class method. Menggunakan dekorator add class method buka kurung tutup kurung merupakan cara yang ditentukan untuk mendefinisikan metode kelas karena lebih praktis daripada mendeklarasikan metode instan terlebih dahulu, lalu mengubahnya menjadi metode kelas. Seperti contoh yang digambar yaitu kelas employee 2 mcount sama dengan 0 def in buka kurung self, name, x tutup kurung 2 self titik name sama dengan name, self x sama dengan x. Employee titik mcount tambah sama dengan 1 add class method def count buka kurung cls tutup kurung titik 2 print buka kurung cls titik mcount tutup kurung. Add class method
def new employee buka kurung cls, name, x tutup kurung titik 2. Return cls buka kurung name x tutup kurung. E1 sama dengan employee buka kurung petik bawah fana petik 24 tutup kurung. E2 sama dengan employee buka kurung petik rajes petik 26 tutup kurung. E3 sama dengan employee buka kurung petik johan petik 27 tutup kurung. E4 sama dengan employee titik new employee buka kurung anil buka kurung petik anil petik 21 tutup kurung. Employee titik saukon buka kurung tutup kurung. Outputnya itu 4. Konstruktur. Pengertian konstruktur. Konstruktur Python adalah metode instan dalam suatu kelas yang secara otomatis dipanggil setiap kali objek baru dalam kelas tersebut dibuat. Peran konstruktur adalah untuk menetapkan nilai ke variabel instan segera setelah objek tersebut dideklarasikan. Python menggunakan metode khusus yang disebut __init __ buka kurung dan tutup kurung untuk menginisialisasi variabel instan untuk objek segera setelah dideklarasikan. Membuat konstruktur pada Python. Metode __init __ buka kurung dan tutup kurung bertindak sebagai konstruktur. Metode ini memerlukan argumen wajib bernama self yang merupakan referensi ke objek. Seperti kodingan def __init _ buka kurung self, parameters tutup kurung titik 2. Metode __init _ buka kurung dan tutup kurung dan juga metode instance. Apapun dalam suatu kelas memiliki parameter wajib self. Namun, Anda dapat memberi nama apapun pada parameter pertama, tidak harus self. Access modification. Apa itu access modification? Pengubah akses Python digunakan untuk membatasi akses ke anggota kelas atau yaitu variabel dan metode dari luar kelas. Adapun jenis-jenis access modification yaitu public, protect, dan privat. Apa itu publik? Publik ini dapat diakses dari mana saja, baik dalam kelas, luar kelas, maupun subkelas. Secara default, semua atribut dan metode di Python adalah publik. Dan apa itu protection? Dapat diakses dari dalam kelas maupun oleh kelas yang berasal dari kelas tersebut di Python. Ini diimplementasikan dengan menambahkan satu underscore sebelum nama atribut atau metode. Dan adapun yang terakhir yaitu privat. Privat hanya dapat diakses dari dalam kelas saja di Python. Ini diimplementasikan dengan menambahkan 2 underscore sebelum nama atribut atau metode. Baiklah, sekian materi-materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.